Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian yang sering lihat video saya ini bosan ya? Ridho lagi, ridho lagi. Kali ini saya ingin membuat video yang menjelaskan materi tentang IT. Materi ini dalam jaringan komputer. Coba tebak apa yo? Saya akan mengangkat materi itu tentang distance. Jadi selamat pagi buat kalian jika kalian nontonnya di pagi hari, dan selamat siang jika kalian nontonnya di siang hari, dan selamat malam jika kalian nontonnya di malam hari. Karena saat ini saya membuat video di pagi hari, jadi selamat pagi, salam sejahtera. Jadi tujuan saya menjelaskan ini nih, mengangkat materi ini. Pertama, menjelaskan apa yang dimaksud distance dalam jaringan. Kedua, mengetahui peran distance pada routing. Pasti kita kalau nonton film tuh, dia nih perannya sebagai apa sih? Atau kita pernah drama, biasalah waktu SD, SMP, SMA kita ke bagian drama nih, kita harus mengetahui peran kita, dan kita juga harus mengetahui peran mereka. Ketiga, menyadari penting konsep ini dalam komunikasi data. Apa itu distance? Apa itu distance dalam jaringan? Nih, definisi atau penjelasan yang mudah dipahami. Distance adalah ukuran atau jarak yang digunakan untuk menentukan seberapa baik sebuah jalur dalam jaringan. Misalnya kita pahaminya jalan ya. Kita ingin mengetahui jalan yang akan kita lewati. Kita nanya-nanya, kita searching. Jalan ini ada 2 rute nih, ada 3 rute, ada 4 rute. Di antara ini nih, mana sih yang terbaik untuk dilewati atau dilintasi? Jadi konsep utamanya adalah distance dipakai router untuk memilih jalur terbaik ketika ada pilihan. Bingung nih, banyak pilihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Di antara ini nih, mana sih yang terbaik? Distance tuh muncul. Distance akan mengarahkan nih, di antara gini nih, ini yang terbaik. Analogi sederhananya seperti kita mencari jalan tercepat menuju sekolah. Ketika menuju sekolah, ada banyak jalan nih, tapi kita pilih yang paling dekat atau paling cepat. Seperti itulah contoh yang kita sebutkan. Saya sebutkan kepada kalian. Kemudian distance metris, asingnya sama, saya juga asing. Distance metris adalah distance dalam jaringan diukur dengan metris tertentu. Belum paham? Contohnya gini nih ya, agar lebih paham. Hop counts ialah jumlah perangkat router yang dilewati. Nanti dulu, sabar. Kedua, bandwidth, seberapa besar kapasitas jalur. Delay, waktu tempuh paket data. Cost, nilai tertentu yang diberikan oleh administrator jaringan. Oke, udah tahu ya istilah-istilah itu? Artinya udah tahu? 5 di antara 5 itu? Di antara 4 itu, 4 istilah itu. Hop count, bandwidth, delay, cost. Hop count jumlah, bandwidth kapasitas, delay waktu. Terakhir cost itu nilai yang diberikan. Oke. Selalu kita pahami lagi ya. Nih, saya sebutkan. Administrator distance ialah administrator distance atau disebut AD atau AD ya, AD.
adalah nilai kepercayaan terhadap sebuah routing protokol. Contohnya direct connection atau 0 itu paling yang dipercaya. Oke? 0 itu paling dipercaya. Dalam dunia jaringan ya. Nih, dalam dunia jaringan. Static root itu 1. IIGRP itu 90. Kemudian OSPF 110. Kemudian RIP 120. Kesimpulan nih dari yang tadi saya sebutkan, semakin kecil nilai AD atau ID, semakin dipercaya rutenya. Penting desain dalam jaringan. Kita kalau misalkan mengerjakan sesuatu, kita harus mengetahui dong, seberapa penting sih ini nih. Kalau saya melakukan ini, apa akibatnya? Nah, dalam dunia jaringan kita sebutkan nih, distance nih pentingnya apa sih dalam jaringan ini? Saya sebutkan 4. Pertama, menentukan rute terbaik. Jadi router memilih jalur yang paling efisien. Kayak tadi kita nyari jalan mau ke sekolah, mana sih yang lebih efisien? Jalan di sana ada lubang. Jalan di sini belok-belok. Jalan di situnya tuh macet. Nah, kita cari nih jalan yang terbaik biar lebih efisien. Kemudian mengurangi kemacetan data. Data tidak menumpuk di jalur yang salah. Itu tuh pentingnya distance. Ketiga, meningkatkan kecepatan komunikasi. Data nih sampai lebih cepat. Misalnya kita pahami Gojek lah, pengendara motor nih. Misalnya saya nih jadi pengendara motor nih, Gojek nih. Saya ini harus mengetahui jalur yang tercepat untuk sampai agar penumpang nih nyaman dan efisien waktunya nih, mempersingkat waktu. Saya cari tuh jalur yang terbaik biar lebih efisien dan cepat alias ya, penting. Keempat adalah menjaga stabilitas jaringan. Apa sih? Mencegah konflik antar protokol routing. Itulah salah satunya ya. Mencegah konflik antar protokol routing. Kalau konflik mah ribut nantinya. Jadi gini ringkasannya ya. Distance adalah ukuran untuk memilih jalur dalam jaringan. Kalau misalkan kita melewati suatu jalan, distance nih ngukur nih untuk memilih jalan ketika ingin melewati. Nah, jadi ini distance memilih nih, apakah jalan di sini, apakah jalan di sini, atau apakah jalan di sana. Nih, distance memilih. Wah, di sini yang terbaik nih. Ya berarti lewat sini. Gitu. Kemudian bisa dihitung dengan hop counts, delay, bandwidth, dan cost. Apa coba hop counts? Hop counts adalah jumlahnya. Bandwidth kapasitas nih. Aduh, jalur sini nih. Tadi jumlahnya ada 3 nih. Ada 3 jalan nih. Kemudian kapasitas ini nih yang jalan pertama nih. Segini cuma 10 motor doang nih. Cuma 2 mobil doang nih. Itu kapasitasnya. Delay apa? Waktu, jelas delay waktu ya. Codes, kalau misalkan saya lewat jalan ini, saya bisa mengetahui nih nilainya. Itu distance tuh mengetahui nilai masing-masing jalan. Kemudian administrative distance, tingkat kepercayaan protokol routing. Jadi ini admin nih yang di video sebelumnya itu, misalnya contohnya guru ya. Saya udah pernah menjelaskan di video sebelumnya, itu guru. Admin itu sebagai guru. Guru ini mempercayai murid. Jadi dia menyerahkan amanah ke murid ini karena dia sudah mendapatkan kepercayaan. Itu simpelnya. Semakin kecil nilainya semakin dipercaya. Tadi udah disebutkan ya. Kalau semakin nilainya kecil, maka semakin dipercaya.
Kita ringkas, saya buat kata-kata nih. Data memahami konsep distance. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana router jaringan memilih jalur terbaik agar komunikasi data berjalan cepat, aman, dan efisien. Begitu. Baik, semoga video ini dapat dipahami oleh kalian semua sebagai penonton. Bila ada salah ucapan atau salah penjelasan, mohon komentar. Dan jika Anda tertarik dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan centang biru di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.